Alhamdulillahilladzi manna 'alal muslimina bi inzalil Qur'anil Karim wa takaffala bihifdhihi fis suduri was suturi ila yaumiddin wa ja'ala min tatimmati hifdhihi hifdha sunnatil mursalin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sareng bersyukur datang Allah Subhanahu wa taala atas daya nikmat lan karunia ingkang tasih Allah Subhanahu wa taala limpahkan kangge kita sedaya, kangge keluarga kita, lan mugi-mugi dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala baik dengan hati, lidah maupun dengan anggota badan kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berkenan meridhoi kita dan senantiasa menambah keberkahan dalam nikmat yang ada di tangan kita semua. Amin. Salawat ugi salam kita aturkan datang junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat ugi sedaya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang istiqamah mengikuti sunnah lan teladan Nabi ngantos dinten kiamah. Alhamdulillah, senang sekali bisa kembali bersilaturahim datang panjenengan Bapak dan sekalian di masjid yang kita banggakan, Masjid Baitur Rahim. Alhamdulillah, moga-moga dari waktu ke waktu ya masjid ini selalu ya bisa melahirkan orang-orang yang cinta pada Allah, cinta pada Rasul dan cinta pada Al-Qur'an ya. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Mereka orang-orang yang gemar berada di buyutin ya, yaitu di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Adzinallahu an turfa', Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan untuk dijunjung tinggi ya kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah, ayat-ayat Allah. Wa yudhkar fiha ismuh, disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Mereka hamba-hamba Allah pilihan itu mereka gemar bertasbih, gemar mengingat Allah dan gemar membaca ayat-ayat Allah baik di pagi maupun di sore hari. Moga-moga kita termasuk mereka, amin ya rabbal alamin. Bapak dan sekalian, monggo kita awali majelis Quran wonten dalu menika dengan wawasan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kemarin kita sampun melebet datang surah Al-Insan dan kemarin kita sudah sampai di ayat berapa? Pak Aris? Ayat 7? Nggih, sampai ayat 7 ya. Alhamdulillah, insyaallah malam ini kita akan lanjutkan beberapa ayat berikutnya, insyaallah sampai ayat 17 ya. Mari kita awali dulu dengan murojaah bersama-sama ayat 1 sampai 7. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basiran. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirin salasila wa aghlalan wa sa'ira.
Innal abrara yashrabun min ka'sin kana mizajuha kafura عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Baik, alhamdulillah. Oke, sampai ayat 7 ya kemarin. Baik, kita akan mulai. Saya coba pandu Bapak Ibu sekalian, panjenengan bisa menyimak dan mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yufuna bin nadhri wa yakhafun ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا Baik, alhamdulillah ya. Saya kira sampai ayat 16 saja. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Yufuna bin nadhri wa yakhafun ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا Baik, alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sedikit tentang wawasan tajwid, khususnya di ayat 15 dan 16. Di situ ada kata kanat qawarira, kata qawarir ya, yang artinya adalah kaca ya, kaca yang jernih ya, atau kristal. Nah, qawarir di situ di atas huruf alif itu ada tanda lingkaran bulat. Itu bukan sukun ya, Bapak dan sekalian, itu namanya sifar. Sifar itu artinya lingkaran bulat. Ya. Nah, sifar ini ada dua macam. Yang pertama sifar mustatil, yang kedua sifar mustadir. Sifar mustatil itu adalah sifar yang lonjong ke atas. Kalau sifar mustatil, ketika dia berada di tengah ayat, maka dia tetap dibaca pendek. Tapi ketika dia berada di akhir ayat waqaf, maka dia tetap dibaca panjang. Nah, seperti pada kata kanat qawarira, jadi tetap bisa panjang. Nah, sedangkan pada kata qawarir di ayat yang ke-16 di awal ayat itu tidak dibaca panjang. Kenapa? Karena sifarnya yaitu bunderser atau sifar mustadir ya. Qawariromin, jadi bukan qawariromin, mboten ngoten ya, tapi qawariromin ya. Ini karena apa? Karena tanda lingkarannya itu bulat ya. Jadi ada dua. Yang pertama sifar mustatil, yang kedua sifar mustadir. Baik, Bapak dan sekalian, mari kita baca sama-sama dari ayat ke-7 sampai ayat 16. Mari, 1, 2, 3 ta'ud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fawaqahumullahu syarra dhalikal yawmi
ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. Baik, coba bergantian ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. يوفون بالنذر ويخافون ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب قوارير من فضة قدروها تقديرا. Baik, alhamdulillah. Sekarang kalau ingin menyimak bacaannya panjenengan Bapak dan sekalian, mari dibaca bersama-sama. Saya simak dari ayat 6 dari ayat 7 sampai ayat 16. Nggih, diawali dari ta'awud 1 2 3.
Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa, sangat merdu dan lancar, Masya Allah. Baik Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita coba ambil pelajaran dari beberapa ayat yang kita baca tadi ya. Karena Allah menika tidak hanya merintahkan kita untuk baca Quran, tapi Allah juga ingin apa yang kita telah baca kita tadaburi, kita ambil pelajaran dan petunjuk darinya. Afala yatadabbaruna al-Quran? Kenapa mereka yang sudah baca Quran tidak mentadaburi apa yang dia baca? Amma ala qulubin aqfaluha? Karena hanya orang-orang yang terkunci hatinya lah yang tidak mau mentadaburi Al-Quran. Baik Bapak dan sekalian, panjenengan bisa lihat di ayat yang ketiga bahwasanya manusia itu makhluk yang Allah ciptakan untuk Allah uji. Nabtali di ayat yang kedua. Faj'alnahu sami'an basira. Manusia Allah jadikan makhluk yang punya pendengaran dan Allah berikan penglihatan. Saged mirengaken, saged ningali. Dan inna hadainahu sabil, Allah berikan kepada setiap manusia, Allah ilhamkan pada setiap manusia jalan kebaikannya dan jalan keburukannya. Imma syakiran wa imma kafura. Nanti sedaya kita niki Bapak dan sekalian nanti akan terbagi. Ya, siapa di antara kita yang syakiran, yang hidupnya selalu ya dia penuhi dengan rasa syukur. Ada yang hidupnya senantiasa selalu dia kufuri. Nggih mboten bersyukur datang Allah tapi selalu kufur datang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, moga-moga kita termasuk yang selalu bersyukur, mboten mengkufuri nikmat Allah. Nah, Bapak dan sekalian, karena apa? Allah mengatakan, "Inna a'tadna lil kafirin", buat manusia-manusia yang tidak pandai bersyukur, selalu nikmat Allah dianggap kecil, nikmat Allah dianggap remeh. Ya, selalu mengatakan Allah tidak memberikan apa-apa, gitu. Ya kan? Akhirnya dia kufur datang nikmat Allah, jauh dari Allah. Maka Allah siapkan buat orang-orang yang kufur nikmat salasila, rantai-rantai di neraka. Wa aghlala, belenggu-belenggu, tali-tali yang akan mengikat mereka. Wa sa'ira, dan mereka nanti akan diikat dengan rantai-rantai tersebut di neraka sa'ir. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Jadi bahayanya kalau kita tidak pandai bersyukur. Bapak dan sekalian, nah kemudian di ayat berikutnya luar biasa, Allah menggambarkan gambaran surga dan beberapa nikmatnya. Tapi Allah juga menerangkan siapa manusia yang akan menempati surga. Panjenengan pingin Pak mlebet surga? Pingin nggih, Pak Maulan pingin, Pak? Pasti Pak ya, pasti. Ya toh? Ibunya pingin, masa bapaknya mboten. Baik, di dalam surat ini diterangkan siapa orang-orang yang akan masuk surga itu. Disebut dengan al-abrar. Siapa itu al-abrar? Orang-orang yang taat dan tunduk datang Allah. Itu disebut dengan abrar. Jadi kalau kita ini rajin sholat, rajin baca Quran, kita bisa dikatakan al-abrar, birrun, orang yang taat tunduk. Termasuk orang yang abrar adalah yaitu orang yang taat pada orang tua, ya, seorang wanita yang taat pada suami, ya toh? Dan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang tua yang cinta pada anaknya. Ini juga disebut dalam tafsir sebagai al-abrar, ya, sumul abrar li'annahum barau al-aba wal abna. Mereka itu disebut al-abrar karena mereka adalah orang-orang yang sangat tunduk pada orang tuanya, sangat tunduk pada suaminya, dan sangat cinta kepada anak-anaknya. Nah, Allah katakan di ayat yang kelima, mari kita perhatikan. Innal abrar, sesungguhnya orang-orang yang taat dan tunduk kepada Allah tersebut, al-abrar, yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Nanti di surga Allah akan hidangkan kepada mereka minuman-minuman surga, di antaranya adalah minuman surga yang diambil dari mata air kafur. Insya Allah pada kesempatan yang lalu sudah saya terangkan bahwasanya apa? Air di surga itu tidak ada yang tidak mengalir.
Semua mengalir, ya toh. Jadi di kamar, ya kan, di situ kita kapanpun di kamar surga, kita misalkan pengen minum dari air kafur, itu kita buka kerannya langsung dia mengalir, ya. Jadi selalu mengalir. Dia tidak seperti dalam botol gini Pak Gubernur ya. Ya, dia air di surga itu selalu mengalir, ya. Subhanallah. Nah, Bapak dan sekalian, dalam ayat ini ya, jadi tidak ada air dalam kemasan di surga Bu ya. Nah, di surga itu airnya mengalir ya. Dimanapun, ya di depan ya kita minta dia mengalir, di tengah, di kamar mengalir. Subhanallah. Ini. Nah kemudian aina yashrabu biha ibadullah. Air kafur ini adalah merupakan air yang diminum oleh penduduk surga, diambil dari ainan, diambil dari mata air. Yashrabu biha ibadullah, yang akan diminum oleh hamba-hamba pilihan Allah. Yufajjirunaha tafjira, dia mengalir, memancar dimanapun penduduk surga itu ada. Itu, misalkan Pak Gofur layak-layak di ruang tamu, air kafur langsung Pak mengalir, itu di kamar air kafur, ya kan, dimanapun. Subhanallah. Jadi nggak ada kemasan ya. Jadi bidadari terus nggak ngasih hidangan kemasan ya Pak, mengalir semua itu. Subhanallah. Nah berikutnya, di ayat berikutnya, ayat yang ke-7, Allah terangkan sifat-sifat al-abrar. Nah moga-moga kita punya sifat ini ya Pak Gufur ya. Nah, apa saja sifat yang pertama? Yufuna bin nadri, mereka adalah orang-orang yang senantiasa selalu menunaikan nadarnya. Tidak ada satu nadar yang dia buat kecuali dia tunaikan. Apa itu nadar? Nadar itu adalah janji antar manusia dengan Allah. Misalkan ini, ya toh, kita pingin ada orang yang diuji oleh Allah, belum lama ndak punya jodoh, ya. Nah, benar nadar, ya Allah, misalnya bulan Syawal ini, ya toh, saya engkau mudahkan bertemu jodoh saya. Kemudian saya nikah, saya nadar, saya akan sembelih sapi, Pak. Nah ini misalkan ya, jangan nadar ke Gunung Kawi ya, itu keliru. Nah, nadar itu ada yang nadar baik, nadar buruk. Kalau nadar baik laksanakan, kalau nadar buruk tinggalkan. Kalau nadar baik maka laksanakan. Nah nadar itu seperti dia doa tapi sandok makso. Ya. Jadi nadar itu doa tapi sandok makso. 10 tahun itu nunggu jodoh nggak ketemu, 10 tahun pengen punya anak enggak juga ada. Itu bisa sandok maksa Pak, maksa pangeran ini, maksa Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang kalau sudah nadar seperti ini dimudahkan jalannya oleh Allah. Tapi moga-moga kita ini enggak sampai nadar sudah dikasih, gitu ya Pak ya. Itu. Nah Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi oleh karena itu ada juga orang nadar berkurban. Maka orang kalau sudah nadar berkurban dan hajatnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib menunaikan nadar tersebut. Dia harus sembelih kurban, bukan untuk akikah, bukan untuk kurban, tapi sebagai bentuk nadar. Dan dagingnya tidak boleh dia makan. Dia sedekahkan sepenuhnya kepada orang fakir miskin. Itu. Meskipun ada yang mengatakan boleh saidi, boleh saidi ya. Tapi kalau kurban itu kan sepertiga Pak. Bahkan orang yang kurban misalnya Pak Maulan kurban, ya ikut kurban sapi, ya kan Pak Maulan berhak itu mengambil sepertiga daripada daging kurban itu ya. Bisa minta, mungkin aku minta teklik ya, minta paru-paru atau minta apa terserah, itu bagiannya. Nah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Jadi orang al-abrar itu ciri yang pertama, yufuna bin nadar. Mereka yang ketika bernadar pasti ditepati, Pak. Pasti ditepati. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Yang kedua, al-abrar itu adalah orang-orang yang hatinya penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang takut tunduk pada Allah Subhanahu wa taala.
Orang itu yang kalau melihat maksiat lari dari maksiat. Orang itu kalau melihat dosa lari daripada dosa. Itu. Jadi untuk mengetes apakah ada rasa takut kepada Allah dalam hati kita atau tidak, itu lihat terhadap bagaimana kita melihat dosa. Bagaimana kita melihat perintah Allah. Kalau kita ini terhadap dosa itu kita takut, maka ada rasa takut dalam hati kita pada Allah. Ketika ada perintah Allah, maka kita segera melaksanakan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, jadi ada rasa takut dalam hati mereka. Takut terhadap apa? Yauman kana syarruhu mustatira, terhadap hari kiamat yang hari itu yang namanya manusia secara merata mendapatkan kesulitan, ya. Hari kiamat yang sangat mencekam. Ini ya sifat yang kedua. Yang ketiga, sifat al-abrar diterangkan di ayat berikutnya, ayat yang ke-8. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Nah, ini ciri yang ketiga, al-abrar. Orang-orang yang gemar berbagi makanan. Orang-orang yang gemar memberikan makanan, ya. Ala hubbihi. Nah, ini yang penting. Tidak hanya memberi makanan kemudian gerutu, Pak. Aduh, wayaku meneng kayak mangan itu. Ya. Ya. Enggak gerutu, tapi ala hubbihi. Ala hubbihi itu adalah benar-benar senang. Ya Allah, alhamdulillah masakanku apa? Entek gitu ya. Ya disuguhi pada fakir miskin kemudian habis. Masya Allah senang. Ya kan? Jadi tidak hanya basa-basi, monggo Pak ditelasakan barang ditelasakan, ya Allah kok entek temen Pak. Ya, jadi kalau benar-benar habis itu masa senang, alhamdulillah sedekahku benar-benar diterima itu ya. Jadi itu cara sedekah yang terbaik adalah sedekah dan benar-benar hati kita itu senang ketika sedekah itu diterima. Miskinan, makanan yang dia berikan pada orang-orang fakir miskin. Yatiman, ya makanan yang kita berikan pada anak-anak yatim yang ada di sekitar kita. Wa asira, atau makanan yang kita bagikan kepada para tawanan. Nah, kalau sekarang tidak ada ya. Tawanan perang itu juga wajib diberikan makanan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini rajin berbagi, baik itu harta atau rajin berbagi makanan ya. Seperti panjenengan ini alhamdulillah enggak ada program terus berbagi nggih Pak nggih. Berbagi makanan, berbagi uang jajan pada anak-anak yang rajin baca Quran, rajin sholat, itu luar biasa Pak. Insya Allah panjenengan termasuk golongan al-abrar. Ini titipan info dari Ketua Takmir ya untuk anak-anak yang mengikuti program One Week One Juz ya, 1 pekan 1 juz ya. Ada kabar gembira khusus di hari Tahsin malam Jumat pekan kedua dan keempat buat anak-anak yang mengikuti program ini akan mendapatkan apresiasi reward dari takmir ya yang hadir. Pak Maulana sudah sampai belum informasinya? Belum ya. Ini kebetulan ketuanya nggak ada, tapi saya sampaikan tadi ketemu di Umlah tadi bilang seperti itu. Jadi insya Allah pekan keempat besok buat anak-anak khususnya yang MTS maupun aliyah yang ikut program One Week One Juz yang ikut kajian malam Jumat Tahsin akan mendapatkan hadiah khusus dari takmir ya. Moga-moga takmir ini baik hati Pak Haris ya, dan insya Allah para donatur juga digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi golongan yang al-abrar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.